Halo teman-teman YouTube di Kampus Digital. Ya, pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang Apple ya, atau kalau di handphone kalian tuh iPhone ya, gitu. Yang handphone yang ada logo sebuah buah apel yang dimakan keroak gitu. Oke, langsung saja kita membahasnya. Perusahaan membuat iPhone itu memang dinamakan Apple oleh Steve Jobs ya, karena dia gemar makan buah apel ya. Tapi apakah itu alasan utamanya? Dia itu tentunya tidak ya. Dalam buku biografinya yang ditulis oleh Walter ya, diterbitkan tahun 2011 ya, akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nama Apple memang tidak ada hubungannya dengan nama komputer atau dalam sebuah brand teknologi atau brand digital ya. Malah termasuk dalam kategori buah ya, gitu. Bersama rekannya ya, Steve Wozniak ya, Steve Jobs sempat mencari nama lain yang berbau teknis ya, tapi mereka tidak menemukannya. Ya. Nama Apple tetap lebih bagus dibanding nama-nama yang lain. Hal itu dituturkan oleh Steve Wozniak. Ya. Berdasarkan perancang dari logo Apple tersebut, logo Apple atau buah Apple itu yang digigit merepresentasikan bahwa sesuatu yang dirasakan atau dinikmati oleh seseorang. Jadi seiring perjalanan waktu, logo Apple itu juga berganti-ganti sampai sekarang menjadi sebuah warna. Itu dahulu warnanya mungkin ada warna pelangi, menjadi monokrom, berubah-ubah sampai sekarang yang hanya satu warna. Ya. Tapi saya menggarisbawahi logo keroak yang digigit itu ya, logo keroak yang digigit itu merepresentasikan bahwa sesuatu yang bisa dinikmati oleh seseorang. Oke, ya, itu adalah filosofi utamanya dari logo. Sekarang kita mulai membahas tentang perjalanan bisnisnya. Pada tahun pertama pendiriannya ya, 1976, Jobs dan Woz meluncurkan produk perdananya ya, di dalam komputer Apple One ya, yang dijual dengan harga unik sebesar $666 Amerika Serikat ya, pada saat itu kursnya ya, pada saat itu. Sebelumnya Jobs dan Woz harus mengumpulkan modal terlebih dahulu ya. Saat itu Jobs menjual mobilnya, sebuah VW Microbus seharga $1.500 US. Ya. Sementara Woz melego kalkulator saintisnya miliknya yang laku $500 US. Dua pendiri Apple tersebut merakit sendiri komputernya Apple One di sebuah garasi rumah milik Jobs. Komputer yang hanya dibuat dalam jumlah waktu terbatas itu kini menjadi barang antik yang bisa laku miliaran rupiah di pelanggannya. Jadi Apple One itu adalah menjadi barang kolektor sekarang ya. Setelah Apple One juga Jobs dan Woz melanjutkan dengan Apple II ya, kemudian Apple III ya. Apple pun berubah menjadi nama yang sangat besar dan diperhitungkan di dunia komputer ya. Pada 12 Desember 1980, setelah 4 tahun dirintis di garasi rumah, perusahaan itu akhirnya bisa melantai di bursa Amerika Serikat di bawah nama AAPL dengan 4,6 juta lembar saham perdananya yang ditawarkan seharga $22 US per lembarnya. Setelah Apple One, Apple II, Apple III yang hanya berbasis teks ya, Apple mulai memperkenalkan Lisa, komputer pertama dengan tampilan antarmuka grafis yang juga dibekali dengan MOS pada tahun 1983. Komputer ini ditenagai dengan prosesor Motorola 68000, RAM 1 MB, 2 floppy drive, sistem operasi Lisa OS, dan monitor 12 inch terintegrasi. Sebutan Lisa diambil dari nama anak pertama Jobs yang sekaligus merupakan singkatan dari Local Integrated Software Architecture. Setahun setelahnya, 1984, Apple meluncurkan komputer lain dengan nama Macintosh ya, yang dibekali dengan RAM 128 KB dan monitor 9 inch. Nama Macintosh diambil dari kultivar buah apel ya. Sebutannya dulu bukan MAC tapi MC Intos ya. Kesukaan pimpinan proyek tersebut yang bernama Jeff Raskin. Awalnya Raskin hendak menamai komputer baru tersebut dengan nama
Macintosh atau nanti ejaannya Macintosh ya. Mungkin ada di sini, deskripsi atas sini nanti. Namun nama tersebut sudah dipakai oleh perusahaan lain ya. Akhirnya Apple menggunakan ejaan Macintosh ya, yang sekarang hanya kita kenal sebagai Mac ya. iMac dan lain-lain kita kenal sebagai itu. Macintosh sekaligus mendanai debut sistem operasi awalnya. Dibanderol Macintosh ini seharga $2.500 US. Ketika itu jauh lebih rendah dibanding Lisa yang hampir harga $10.000 US. Jadi harga Macintosh ya ini, bandolan harga Macintosh ini di bawah ya, jauh di bawah Lisa, hampir 25%-nya dibanding komputer yang pertamanya yang Lisa itu. Macintosh sendiri memang awalnya itu produk yang tidak sukses di pasaran ya, karena dipandang terlalu pelan sehingga diolok-olok sebagai mainan ya oleh sebagian penggunanya. Produk itu akhirnya menumpuk di gudang dan mengakibatkan Apple merugi saat itu. Ya. CEO Apple ketika itu adalah John Sculley yang bertengkar dengan Jobs seputar permasalahan Macintosh ya, yang ujung-ujungnya Jobs pernah dipecat dari Apple pada tahun 1985. Jadi Steve Jobs itu adalah orang yang pernah dipecat dari Apple, sehingga yang sekarang namanya kita kenal sebagai pendiri Apple, dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Kemudian dia mendirikan perusahaan komputer yang bernama NeXT. Ya. Adapun Wozniak juga frustasi dengan kenyataan dan keadaan yang dihadapi dengan perusahaan di lingkungan Apple, sehingga dia juga memutuskan untuk hengkang. Ya. Dia juga memberi keputusan untuk hengkang dari perusahaannya Apple tersebut dengan keluarnya Jobs, karena dua orang ini memang sangat erat hubungannya. Seiring berjalannya waktu, CEO Apple jatuh ke tangan Michael Spindler pada tahun 1993 dan Jill Amelio pada tahun 1996. Dari Sculley hingga Amelio, Apple banyak meluncurkan produk komputer dari berbagai gadget, ya. Apple QuickTake kamera, Apple Power CD, pemutar audio, Apple Bandai Pimpin, yaitu dia masuk dalam game gitu. Apple juga memperbarui OS bikinan mereka sendiri di era 1990, namun berbagai hardware dan software ini tidak bisa menyuburkan bisnis Apple, tidak bisa mengembalikan kerugian mereka. Pada tahun 1996, Steve Jobs memutuskan untuk kembali ke Apple. Ya. Tapi hal itu dia masuk dalam keadaan yang perusahaan corat-marut, hampir bangkrut, gulung tikar pada tahun 1997. Akhirnya dia menelpon Bill Gates, sahabatnya, ya, merupakan juga pesaingnya, kompetitornya, yang dia saat itu kepala dari Microsoft. Setelah ditelepon, akhirnya Gates setuju menanamkan modal sebesar 150 juta US dollar sehingga Apple dapat selamat dari kebangkrutannya. Padahal Microsoft ketika itu juga jauh lebih besar dibanding Apple yang sedang kepayahan. Komunitas dunia teknologi saat itu gempar, terhenyak menyaksikan Microsoft yang menyelamatkan kompetitornya Apple, ya, yang sedang di ujung tanduk. Jobs sendiri bisa berlega hati dan mengucapkan terima kasih pada Bill, dunia kini jadi tempat yang lebih baik. Hal itu dikatakannya kepada Gates lewat telepon. Oke, yang bisa kita pelajari di sini adalah ternyata walaupun dia kompetitor kita, pesaing kita, hal itu kita bisa saling membantu. Akhirnya dua perusahaan ini juga sampai sekarang melenggang besar. Gitu. Mereka walaupun di market yang sama, tapi mereka bisa jalan bareng.